Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. CM, Bapak Petrus Hari Purnomo, dan Bapak Sadarum di sebelah Bapak Petrus Hari Purnomo, Bapak FX Sadarum, RB Sadarum, maaf. Saya Edward Pakasi. Nama Edward Pakasi berasal dari Manado, dan saya ini adalah teman satu sekolah dengan Bapak Petrus Hari Purnomo, Bapak RB Sadarum Romo, dan Bapak Haryoto ada di tengah-tengah kita semua. Dan tadi sempat reuni sebentar, kira-kira setengah jam tadi atau menjelang 1 jam dengan teman kami di Malang ini, Bapak Sudarto, Ketua Paguyuban. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengenal Bapak Petrus Hari Purnomo ini sejak tadi yang saya katakan sesama sekolah di Akademi, waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Sukabumi. Baru ketemu lagi setelah terpisah masing-masing. Saya tugas pertama di Papua, beliau Bapak Petrus Hari Purnomo tugas di kampung saya di Manado. Baru bertemu kemarin, ada komunikasi, tetapi baru bertemu itu pada reuni Angkatan 74 ini di Jakarta, di Gedung Tribrata, Jakarta. Akan tetapi saya sudah mengenal beliau sejak di Akabri tadi, di Sukabumi. Waktu itu saya satu barak atau satu tempat tidur, tempat di mana banyak siswa tidur, itu satu barak namanya, dengan beliau. Dalam keseharian kami dalam berinteraksi di barak tersebut, saya mengamati teman saya ini. Sebelum saya cerita, saya kesini bersama rombongan. Ada kakak saya, Wim Pakasi, ada duduk di sebelah sana, dan ada saudara saya Roy Mandahari beserta keluarga, Ibu Jane, Ibu Nova, dan semuanya. Ada berdelapan kami kesini. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi dalam keseharian pengamatan saya terhadap teman saya Bapak Hari Purnomo ini dalam kehidupan akademi, beliau itu sering keluar dari tempat istirahat tadi. Kadang-kadang malam hari juga pergi keluar. Ada apa ini? Apa ya yang menjadi kesibukan Pak Hari selagi kita masih siswa? Siswa itu kan penuh kegiatan. Mulai jam 4 pagi sudah bangun, kemudian berolahraga sampai menjelang jam 5.30 sudah siap-siap untuk sarapan dan mengikuti kegiatan belajar. Setelah itu sore ada latihan-latihan sampai jam-jam 8 malam, jam 9 belajar lagi di ruang masing-masing. Itulah kehidupan di akademi. Dan Pak Hari Purnomo ini ada ekstra kegiatan. Saya sering bertanya dengan teman-teman, Pak Hari ini, Mas Hari ini kemana? Kadang dikawal oleh polisi. Kami kan belum polisi, masih calon.
sudah dikawal oleh polisi. Wah, ada apa ini Pak Hari? Sehingga banyak teman-teman kami kasak kusuk, oh itu ada ini, dukun dia. Dukun. Karena nah, jadi melekat di ingatan kami waktu itu beliau dukun. Ternyata ada satu peristiwa waktu itu kegiatan kami yang sore-sore itu selain latihan ada istilahnya korve. Korve itu kerja bakti di bergiliran di rumah pejabat-pejabat, di rumah gubernur, akabri kepolisian, di rumah wakil gubernur, di rumah berturut-turut. Nah, sekali waktu kami sedang bekerja kerja bakti itu di rumah Bapak Wagub. Wagub nama saya masih ingat, Pak Sutrasno ya. Itu dari Korps Brimob, dulu namanya Mobrik. Dan yang lebih khusus lagi, beliau itu pelopor, badannya tinggi besar, mungkin latihan angkat besi, tangan-tangannya besar, jari-jarinya besar. Nah, kita bekerja sambil takut-takut, kerja rajin. Karena bapaknya tinggi besar, takut nanti jangan sampai ada kesalahan. Tiba-tiba, sudah. Kita sudah selesai bekerja, pulang istirahat. Tapi malam hari ada pengumuman. Taruna, kita dipanggil Taruna kan. Taruna Hari Purnomo menghadap di piket batalion. Wah, kenapa ya? Besar ini. Mencekam gitu. Ada apa ya? Kita baru kerja bakti di rumah Pak Trasno. Dan ternyata betul dipanggil oleh Pak Trasno. Nah, kita kan tidak tahu. Setelah pulang dari Pak Trasno, baru kami tanya ke Pak Hari, ada apa? Semua berkerumun. Ada apa? Ada apa? Pak Hari cerita. Jadi waktu kami bekerja bakti, ada anaknya Pak Trasno yang bisu. Bisu ya. Bisu dan ya lumpuh ya. Tahu-tahu menangis. Pak Hari yang dekat, Taruna Hari yang dekat dengan anak itu cepat-cepat menolong berdiri dan mendoakan ya, karena kelihatannya memang sudah menderita, jatuh, tapi juga tidak bisa bicara. Nah, katanya Pak Hari turut mendoakan. Nah, setelah itu dia malah bisa berjalan ya, dalam keadaan lumpuh bisa berjalan dan meneriakkan ya, anak kecil mencari mama gitu. Orang bisu berteriak mama. Ya, sudah. Setelah itu Pak Trasno yang tahu bahwa dia jatuh di dekat Pak Hari malah menuduh Pak Hari, anak saya diapakan? Ya, anak saya diapakan? Jadi kami mendengar cerita itu, wah bukannya takut karena Pak Trasno yang galak tadi, tapi menemukan anaknya yang sudah bisa berlari, bisa berbicara, maka Pak Hari malam itu dipanggil. Dan konon kata Pak Hari, ibu yang menyapa duluan. Kalau bapak-bapak itu kan jaga sikap, tidak bicara gitu, komandan. Ibu yang bicara, Mas Hari, terima kasih anak saya bisa berjalan, bisa berbicara. Pak Trasno menyambut, ya terima kasih ya. Hanya itu saja. Ya itulah yang saya dengar cerita itu. Kemudian setelah saya ikut pakai baju putih ini, saya dibanding bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba Tuhan yang berpakaian putih sama, ada yang sudah 30 tahun ikut Pak Hari, ada yang periode. Saya baru 3 kali dengan ini. 1 kali di Semarang, 1 kali di Jakarta, 2 kali di Semarang, 3 kali di sini. Jadi mohon maaf
dibanding dengan yang sudah ikut 30 tahun ataupun periode sebelumnya. Tapi ada yang saya ingat, kalau kita YouTube tadi, saya baca semua itu, ternyata beliau sudah berkelana ke segala tempat di Indonesia ini, di Papua sudah, di NTT apalagi, ya, di tempatnya petinju kita ini. Kapan berangkat ke Abu Dhabi? Di NTT, di Sumatera, di Kalimantan, apalagi di Jawa ini, beliau sudah berkelana ke segala tempat untuk misi pengobatan. Nah, di sini ditekankan oleh Pak Hari kepada saya, tolong sampaikan bahwa kemampuan saya mengobati bukan kemampuan saya, itu adalah Yesus Kristus yang memberi pengobatan, tabib agung. Dan saya telusuri terus YouTube dan juga mendengar dari penuturan beliau, wah ternyata beliau sudah ke mancanegara, ke Thailand, ke Kobe, Jepang. Baru tadi malam beliau ceritakan ke saya pernah ke Skotlandia. Saya juga sudah pernah ke Skotlandia itu. Jadi di negara Inggris itu kan Inggris Raya, terdiri dari beberapa kerajaan. Ada kerajaan Inggris, ada kerajaan Skotland. Beliau sudah sampai ke sana, mengobati. Ada teman yang ketemu dan mengobati di sana. Karena diberikan kesembuhan, maka beliau ditraktir oleh orang Skotlandia ini, saudara yang baru, kenalan baru. Mau dikasih uang untuk pulang ke Indonesia, Pak Hari menolak, bukan untuk diperdagangkan. Jadi pengobatan adalah cuma-cuma. Saya kira itulah sekilas kesaksian dari saya tentang Pak Petrus Haripurnomo. Sekali lagi, bahwa bukan beliaulah yang menyembuhkan, beliau hanya alat yang digunakan oleh Tuhan, tabib agung kita. Sekian, terima kasih.